Mungkin boleh dijelaskan kronologi sampai akhirnya iPad di jam berapa dan tab. bagaimana sih? Terima kasih sebelumnya. Jadi sebenarnya kan ayah saya tuh udah sakit udah cukup lama ya, dari tahun 2017. Kebetulan memang beberapa bulan terakhir sering keluar masuk rumah sakit lah. Kondisi memang udah nggak baik lah kondisinya. Tadi saya kan lagi perjalanan, tadi ditelepon sama adik saya kalau kondisinya ayah tuh udah badannya udah dingin dan nafasnya udah sesak, kalau sesak nafas. Di jam berapa? Di jam itu kira-kira 10:30 lah saya ditelepon. Langsung saya menuju ke sini, saya duduk di sini. Saya sampai kira-kira 11:30. Itu masih sempat aja ngobrol, tapi memang kondisi saturasi oksigennya turun, saturasinya turun. Kita sambil nunggu ambulans. Jadi sebelumnya adik saya itu udah kontak rumah sakit untuk datengin ambulan ke rumah terus dibawa ke rumah sakit. Memang rencananya mau dibawa ke rumah sakit, cuman begitu ambulannya sampai itu kan kebetulan kita semua bisikin ya, kita kasih bisikin talkin lah, la ilaha illallah. Dituntun ya Bang ya? Udah dituntun di situ. Kan kita nggak ada alat untuk jantung, cuman kita lihat dari saturasi oksigennya makin menurun tuh sampai akhirnya nggak kedetek lagi. Nah pas ambulan datang, tim dari ambulannya ngecek, mereka bilang kalau memang udah nggak ada, jadi udah stabil dan ada, ya udah meninggal. Sampai akhirnya dari dokter udah konfirmasi meninggal. Jadi meninggal tadi di jam 12 siang. Berarti pas ketika momen dia menghembuskan nafas terakhir dituntun atau seperti apa Bang? Tahu-tahu sudah tidak ada dengan mengorok atau bagaimana? Sebenarnya sih kondisinya kan sesak nafas. Dituntun, ucapkan talqin tadi lah, kayak orang tidur sih tadi. Jadi saya ngelihatnya juga ya sedih, tetap sedih gitu. Cuma ngelihatnya mungkin yang dulu kita lihat ayah atau kita manggilnya abah kalau di rumah, merasakan sakit selama 8 tahun ya. Seperti udah istirahat aja, tidur, menutup mata kayak orang tidur. Abah umur berapa? 74 meninggal di Anak meninggalkan anak berapa? Anak ada 8. Anak 8. Cucu ada ini ada 8 ya. Cucu berarti kenangan sama ayah yang nggak, abah yang nggak bisa dilupakan apa sih sebelum sakit yang drop nggak bisa ngapa-ngapain? Wah, kalau dibilang kenangan banyak banget sih. Cuma kalau saya memang begitu saya SMA lah baru benar-benar bisa deket sama almarhum ya. Jadi kedekatan dari mulai saya SMA sampai mungkin saya kan kuliah di luar kota, balik lagi saya kuliah di Bandung, balik lagi ke sini baru mulai bisa ngobrol banyak gitu. Karena mungkin waktu saya kecil kan sibuk ya kemana-mana ya, jarang ketemu di rumah. Pas begitu ngobrol sebenarnya baru merasakan kedekatan itu. Terus saya nikah, sebelum saya nikah sakit tuh, emang sakit, kondisinya sakit. Nah, sebenarnya kenangan terlalu banyak sih. Apa ya? Yang paling nggak bisa diingat, nggak bisa dilupa mungkin. Semuanya nggak bisa dilupa sih. Kan ya tuh tipikal yang terlihatnya cuek ya. Padahal sebenarnya perhatian banget sama anaknya. Saya sering tuh pulang sekolah dijemput. Padahal saya mau naik mobil jemputan, jadi pulang sekolah dijemput. Kita diajak dulu kemana, ya belanja atau kemana gitu. Dan suka sering nelpon sebenarnya. Karena tipe kalau orangnya mungkin komunikasi sama anak tuh kaku aja gitu. Sekarang suka nelpon cuma nanya lagi di mana, di sini. Ya udah langsung ditutup aja teleponnya. Galak nggak ya abah? Saya kecil galak sih. Jadi ya memang sosok yang galak. Cuma begitu saya SMA udah mulai berubah. Jadi treatmentnya udah berubah, udah kayak bisa dibilang ya mungkin ngobrolnya bisa banyak kayak temen sih. Saya sharing. Oke, terakhir kan ketemu Umi tuh di hari Sabtu. Teman-teman sahabat abah kan golong dana charity seperti itu.
menceritakan kondisi perjuangan pengobatan Abah yang mungkin notabene kesini-sini agak kesulitan mungkin akhirnya digalang dari gimana? Sebenarnya sih kalau kesulitan memang dari awal kan ya kesulitan ya, walaupun sebenarnya kemarin juga penanganan di Rumah Sakit Polri sangat bagus lah. Penanganannya bagus dan mereka banyak kasih kemudahan juga buat ayah. Tapi belakangan ini dibilang kenapa kondisinya sulit karena memang kondisinya semakin drop aja sih. Kondisi semakin drop, jadi mungkin lebih butuh banyak effort lagi kayak untuk makannya lebih susah lagi nih. Terus belum kita kontrol, bisa yang biasanya sebulan 2 kali ini bisa seminggu sekali sampai seminggu 2 kali. Pas malam itu mungkin kondisi Abah ada yang berbeda nggak sih atau justru seperti biasa? Yang Bang, Bang rokok bang. yang malam sih semalam itu nggak ada. Sebenarnya saya kan nggak di sini ya, cuma memang nggak ada apa-apa gitu. Karena biasanya kalau ada apa-apa pasti update nih. Saya baru dapat kabar di telepon itu baru tadi siang 10:30 loh. 10:30 saya ditelepon. itu udah drop banget ya? Udah drop, dibilangnya nafasnya sesak sama badannya dingin. Benar, saya datang ke sini mau udah badannya dingin banget. Mungkin bisa berkomunikasi dengan anak-anak dan keluarga itu kapan sih Bang? Kalau komunikasi sih, tadi saya juga masih komunikasi sebenarnya. Ada yang beliau ucapkan apa gitu? Kalau untuk ngomong kan udah lama ya, nggak bisa lagi untuk ngomong. Cuma kita kan selama ini komunikasi, responnya pasti kelihatan dari mata. Karena kalau kita lagi cerita yang mungkin bikin Abah terharu, tetes air matanya. Dan tadi siang? Sebelum meninggal pun saya sempat ajak ngobrol, sempat ngelirik, matanya ngelirik ke saya. Ada firasat nggak sih bang? Mungkin. Kalau firasat sih nggak ada, cuma tadi pas adik saya nelpon saya udah perasaan udah gak enak sih. Karena udah nelpon udah sambil nangis ya. Oke. Masih ada hal yang belum dicapai dengan almarhum sendiri, mungkin apa ya? Wah, kalau itu ya banyak sih sebenarnya ya. Yang masih pengen ngobrol bareng lagi, mungkin masih banyak hal yang pengen dibagi. Saya juga belum ngajak Abah untuk nginep di rumah saya, itu belum kesampaian tuh sampai detik ini. Sebenarnya banyak banget sih, dihitung satu persatu nggak akan bisa disebut. Untuk karyanya Abah sendiri, mungkin legasinya buat Abah sendiri, mungkin dari anak-anak seperti apa sih akan? Kalau dari karya sejauh ini sih baru kita bantu untuk urus di ini aja, hak ciptanya. Itu kan memang agak ya. semua bantu ngurus lah. Cuma kalau untuk meneruskan ayah belum sih. Oke, kemarin kan Umi juga sempat cerita untuk sulitnya untuk royalti ya, untuk ngurus segala macam perihal royalti Abah sendiri. Mungkin dari anak-anak sendiri fight-nya seperti apa sih untuk bicara royalti sendiri? Ya, kalau itu kan sebenarnya ya udah jadi isu yang umum lah ya. Ya termasuk sebenarnya saya juga ngewakilin, waktu itu saya minta izin sama mama saya buat ikut aksi sebenarnya saya ngewakilin. Itu salah satunya sih. Yang lainnya detail pasti semua juga tahu mekanismenya gimana nih. Untuk mechanical right, kalau untuk performing right-nya tetap saya ikutin di aksi. Terakhir mewakili keluarga ingin disampaikan apa mungkin untuk pendetolan dari keluarga? Iya, untuk semua mungkin penggemarnya almarhum Ayah Hamdana Tete, saya atas nama keluarga mohon doanya. Mudah-mudahan almarhum diampuni semua dosanya, sakitnya kemarin menjadi penggugur dosa, dan semua amal ibadahnya diterima. Dan saya juga atas nama keluarga mohon maaf apabila almarhum ada punya kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja. Mohon untuk dimaafkan. Untuk info pemakamannya sendiri kapan? Pemakaman setelah maghrib ini, habis maghrib. Di TPU Kober Dukuh. Bang, nama lengkap